anak cacat dan juga sama-sama ya, kita doakan supaya kita sembuh dan sampai menular ke teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Silakan ada yang mencoba. Bersiap. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita mau belajar kipas, jadi tolong dikeluarkan semuanya yang berhubungan dengan kipas. Baik anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ya, hari ini kita mau belajar bab 1, yaitu bagaimana tubuh itu bergerak. Ya, bagaimana tubuh kita ini bisa bergerak. Contoh ya seperti kita berjalan, ya, kita mengantuk, kita menggerakkan kepala, kita menggerakkan kita dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah mencari tahu answer rahasia tubuh kita yang membuat kita bisa bergerak. Ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian dan fungsi sendi pada manusia. Mengidentifikasi itu sama dengan apa? Mencari tahu. Jadi nanti tugasnya mencari tahu, ya. Pengertian dan fungsi sendi pada manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sendi berdasarkan letak dan pergerakannya. Menjelaskan jenis-jenis sendi, ya. Kemudian berdasarkan letak dan pergerakannya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sifat rasa ingin tahu melalui kegiatan eksplorasi gerakan tubuh. Jadi nanti kita mencari tahu, ya, sendi itu yang mana, pergerakannya bagaimana, dan keterbatasannya bagaimana. Pokoknya semua kita cari tentang sendi. Lalu yang keempat, penyajian hasil diskusi kelompok dalam bentuk tabel atau mind map tentang jenis sendi. Nah nanti ini kan sudah kita bentuk kelompok, ya. Di dalam kelompok nanti ada diskusi, ya, diskusi kelompok. Ibaratkan semua bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian nanti setelah selesai, baru kita akan sama-sama melihat dari masing-masing kelompok ini presentasi, ya, mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing, ya. Baik, sebelumnya Ibu akan tampilkan sebuah video, ya. Nanti kalian ini video apa bisa kita tonton. Cedera adalah bagian dari sepak bola, dan ini akan selalu menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang menentangnya. Setiap pemain bola tahu bahwa ia akan terpaksa menghabiskan waktu di pinggir lapangan suatu saat nanti. Namun, terkadang cedera bisa jauh lebih serius dari yang dipikirkan.
Entah itu masalah otot, tulang, sendi atau ligamen. Cedera terkadang dapat memaksa pemain untuk pensiun. Dari pemenang Piala Dunia dan striker kelas dunia hingga patah kaki terburuk dalam sejarah Liga Inggris, berikut adalah 10 cedera yang menghancurkan karir pemain. 10. Alfie Haaland. Ayah dari Erling Haaland pernah mempunyai masalah yang serius pada Roy Keane. Untuk kalian tahu siapa Roy Keane? Masalah itu terjadi pada tahun 1997. Sang gelandang Leeds menuduhkan berpura-pura cedera ketika kapten United itu tiba-tiba jatuh, namun sebenarnya ia mengalami cedera ligamen lutut. Beberapa orang mungkin tidak menyimpan dendam. Dan bukan salah satu dari orang-orang itu. 4 tahun kemudian, dia membalaskan dendamnya. Haaland kini bermain untuk Manchester City, sehingga tensi pertandingan menjadi lebih tinggi dari biasanya. Menjelang akhir pertandingan di Old Trafford, Kane melakukan tackle horor setinggi lutut kepada sang pemain Norwegia, yang kemudian terjatuh kesakitan. Adalah sebuah mitos bahwa Kane mengakhiri karir Haaland. Tackle tersebut mengenai lutut kanannya, namun Haaland telah berjuang dengan masalah lutut kiri selama beberapa waktu. Dia sebenarnya menyelesaikan pertandingan melawan United, tetapi operasi pada lutut kirinya tidak berhasil. Kemudian dia harus pensiun pada tahun 2003. 9. Jack Wilshere. Penampilannya bersama Arsenal saat melawan Barcelona di Liga Champions sangat memukau. Wilshere dinobatkan sebagai pemain terbaik Arsenal pada tahun 2011. Di tahun itu juga ia pertama kali mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Sayangnya bagi Wilshere, dia tidak pernah benar-benar pulih dari cederanya. Pada awalnya, Wilshere absen selama 17 bulan, namun pergelangan kakinya kini mengganggunya selama hampir 1 dekade. Akhirnya Arsenal melepasnya. Pada tahun 2018 Wilshere bergabung dengan West Ham dengan status bebas transfer, namun ia hampir tidak pernah bermain untuk The Hammers karena masalah kebugaran. Wilshere mengakhiri karirnya yang sedang berada di puncak saat berusia 28 tahun. 8. Marco van Basten. Marco van Basten bisa dibilang salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Ia mencetak 152 gol dalam 172 pertandingan untuk Ajax, kemudian pindah ke AC Milan asuhan Arrigo Sacchi. Van Basten telah memenangkan 3 gelar Eredivisie, 3 gelar Serie A dan 2 Liga Champions. Dia juga membantu Belanda memenangkan Euro tahun 88 dengan tendangan volinya di final melawan Uni Soviet. Van Basten mendapatkan hukuman larangan bertanding untuk ketiga kalinya pada tahun 1992, namun masalah itu sudah di depan mata. Pemain asal Belanda ini sudah memiliki masalah dengan pergelangan kakinya. Tepatnya dimulai pada tahun 1987, saat musim pertamanya di Milan ia hanya bermain 11 pertandingan. Van Basten kembali mengalami cedera pergelangan kaki yang sama pada akhir tahun 1992. Dia menjalani beberapa operasi, namun tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Sang striker akhirnya kembali tepat waktu saat pertandingan final Liga Champions 1993 melawan Marseille, namun itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama Milan. Tragisnya, di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Van Basten terpaksa gantung sepatu. 7. Ronaldo. Pemain asal Brasil ini memenangkan Piala Dunia saat ia harus absen karena masalah lutut. Namun sejak saat itu ia tidak pernah menjadi pemain yang sama lagi. Ronaldo adalah pemain terbaik di dunia pada akhir 90-an. Tahun 1999 lututnya mengalami cedera saat bermain bersama Inter. Dia menjalani operasi pada tendonnya yang terangkat dan beberapa bulan kemudian ia kembali bermain. Namun, dalam pertandingan comeback-nya, lututnya kembali bermasalah. Ia hampir tidak bermain selama 3 tahun dan para dokter memperingatkan bahwa karirnya mungkin akan berakhir. Ronaldo melakukannya dengan sangat baik untuk kembali. Dia bahkan mencapai puncak karirnya dengan memenangkan Piala Dunia pada tahun 2002 sebelum bergabung dengan Real Madrid setelah turnamen tersebut. Ronaldo terus bermain hingga usia pertengahan 30-an, tetapi dia adalah pemain yang berbeda setelah cedera. Dia tidak lagi memiliki kecepatan eksplosif yang membuatnya begitu istimewa. Jika bukan karena lututnya yang bermasalah, ia mungkin telah menjadi penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola. 6. Fernando Redondo. Fernando Redondo adalah pemain selanjutnya yang karirnya berakhir lebih cepat karena masalah cedera. Gelandang Argentina ini sebagian besar menghabiskan karirnya selama 6 tahun di Real Madrid.
Dia adalah playmaker untuk tim yang memenangkan Liga Champions pada tahun 98 dan 2000. Setelah kesuksesan tersebut, dia dijual ke AC Milan. Dalam salah satu sesi latihan pertamanya, Redondo mengalami cedera pada ligamen anteriornya. Dokter yang mengoperasinya bukanlah dokter spesialis lutut. Redondo mencoba berlatih dengan menahan rasa sakit, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia tidak bermain selama 2,5 tahun. Ia bahkan meminta Milan untuk berhenti membayar gajinya karena ia merasa tidak pantas mendapatkannya. Redondo hanya membuat 33 penampilan untuk AC Milan, namun cedera lutut kembali memaksanya untuk pensiun pada tahun 2004. Jika ada momen lain yang tidak kami sertakan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami untuk info. Baik, anak-anak Ibu. Apa yang sudah kalian amati dalam video yang barusan itu? Apa? Cedera? Benar sekali. Ini adalah pemain bola dunia kan? Dengan ini sebenarnya tidak nasional, tapi mereka ini adalah pemain dunia, kelas dunia, ya, bukan kelas yang ecek-ecek, kemudian yang masih nah, jadi pemain kelas dunia. Ini mereka semua mengalami apa tadi? Cedera. Cedera itu apa? Cedera itu apa? Apa? Luka, ya benar sekali. Terus apa lagi? Selain luka, sakit ya, sakit dan berbekas. Nah, ini tadi yang sakit apanya semua? Ada yang berkelangan kaki, ada yang apa tadi? Lutut, kebanyakan lutut ya. Mungkin karena pemain bola jadi yang banyak bergerak apanya? Kaki. Nah di sini ibu tahu ada beberapa pemain bola kita ya. Nah, apa yang terjadi kalau yang seperti ini terjadi sama kita? Ya pemain bola hati-hati ya, pemain bola. Tidak pun pemain bola, kita semua juga harus hati-hati kan. Bagaimana kalau terjadi sama kita ini? Kalian lihat tadi ekspresinya mereka waktu sakit, waktu terjatuh. Setelah itu bagaimana ekspresinya? Ekspresinya baik, lihat mukanya, bagaimana mukanya mereka? Kesakitan ya, kesakitan sampai gitu ya, segitunya gitu ya. Mungkin kalau kita ya, kita kan bukan yang banyak bukan pemain bola ya, pasti sudah menangis pasti ya kan. Nah seperti itulah. Nah itu kalau cedera. Nah jadi di dalam video tadi menampilkan bahwa sangat penting kita menjaga ya, menjaga tubuh kita. Nah terus dari mereka ini tadi, apa di tubuh mereka apa yang bergerak? Kaki, kaki aja. Nah, ada lagi? Kalau pas waktu lari, nah terus bagaimana itu bergeraknya? Bergeraknya bagaimana? Ayo bergeraknya bagaimana? Ya, apa kita lihat kaki mereka waktu berlari? Mereka menggunakan kaki kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sampai begini, bisa begini, bisa berlutut, bisa ditekukkan? Karena ada apa? Sendi, ya benar sekali. Sendi itu terletak di mana saja? Coba kalau tidak ada sendi? Ada yang menyebutkan di paha bu sendi. Paha itu mana sih? Paha itu ini. Ada nggak sendinya? Nggak ada. Jadi sendi itu di mana letaknya? Ya, di antara tulang yang bisa membuat bergerak. Ya. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sudah tahu di mana saja letaknya? Sendi? Sudah tahu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita semuanya berdiri. Nah.
Apa yang kalian rasakan? Pusing ya? Pusing. Terus bisa nggak? Kepala kita ini kita balikkan menghadap ke belakang. Tidak. Berarti ini sudah ada sebelumnya, tapi tidak bisa berputar sebanyak 360 derajat. 360 derajat putar. Lingkaran kita bisa mutar, tapi kepala kita nggak bisa mutar sampai ke coba sekarang gerakan bahunya. Kawan ya. Nih, gerakkan. Bisa kan? Kenapa ini bisa digerakkan? Karena ada apa sekarang tangan. Bisa nggak kita lipat ke belakang? Bisa ya? Ada yang bisa? Berarti luar biasa. Ada apa? Ada yang istimewa ya? Kalau ini bisa dilipat sampai ke belakang sana. Tidak bisa dilipat, tapi ditarik ke belakang masih bisa kan? Lipatnya nggak bisa. Nah, siku. Kemudian, nih, coba digerakkan. Bisa? Bisa. Ini karena ada apanya? Lalu, nih, bisa digerakkan? Bisa nggak kita lipat ke belakang? Yang ada patah ya. Ini juga bisa. Ini aja yang bisa bergerak. Sama tadi, ini aja ya. Tapi ininya nggak bisa ya. Ini aja yang bisa. Sekarang kita ini bisa nggak? Bisa ya. Bisa kita mereng, tapi kita nggak bisa. Ini nggak bisa sampai mereng ada sana. Badannya ada pelan, bisa ya. Oke. Sekarang coba gini. Ini. Ya, pelan-pelan. Kita tekuk kakinya ke belakang. Kalau ke depan ya. Terus kalau kita lipat ke belakang, kita yang beri. Bisa ya. Kita pakai tangan, kita lipat. Lalu kaki. Nah, kenapa semua ini bisa bergerak? Karena ada baik, silakan dulu. Nah, kita mau main nama berkata. Nah, ibu minta beberapa orang itu ke depan. Ke depan, yuk. Berapa orang ke depan? Ya, ya. Yuk, silakan. Gak usah malu-malu, nggak ada yang apa-apain, nggak usah takut. Nah, silakan. Perhatikan ya, semua perhatikan ya. Ayo perempuan semua. Mana yang laki-laki? Ayo. Nggak diapa-apain kok. Nggak diapa-apain. Ayo. Ini geser sini, biar nggak ya, sini kita mau main aja, main ibu berkata. Ayo, ayo laki-laki, masa kalah sama perempuan yuk. Ayo nih, Badri, sini. Nih, bilang di depan yang depan sini. Ini aja. Ayo. Nah, geser, semua geser. Sekarang kita perhatikan ya, yang tidak maju ke depan, perhatikan kawannya. Lakukan apa yang disuruh ya. Oke, udah siap? Siap. Ibu, kalau yang salah, coba dulu ya. Kalau yang salah nanti langsung mundur ya. Teman-temannya perhatikan ya, siapa yang salah. Oh, dia salah tuh, mundur ya. Ibu berkata, gelengkan kepala. Oke, benar semua ya? Ya. Pegang bahu. Ini aja yang benar gitu ya masnya. Ini aja yang benar. Kan nggak ada ibu bilang kan? Oh iya. Iya, berarti
Fokus melatih konsentrasi. Nah, Konsentrasi. jaga jarak, jaga jarak. Oke ya. Siap ya. Ibu berkata, pegang lutut. Nah, jangan salah. Pegang lutut, jangan lutut. Pegang kaki. Ayo, bener. Kan nggak ada ibu berkata. Oke ya, masih pegang lutut ya. Perhatikan ya teman-temannya ya. Ibu berkata, pegang kepala. Nah, ada salah nggak? Ibu berkata, pegang tangan. Ada salah? Enggak. Pegang telinga. Iya, pegang telinga. Oh, enggak ada. Ibu berkata, tutup mata. Pakai tangan. Ya. Oke, ada yang salah nggak? Bilang. Ya. Ibu berkata, pegang tangan temannya. Nah, pegang kali pegang. Nah, ada yang salah? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari yang kalian lihat teman-temannya yang ke depan tadi, apa yang ada? Seluruh anggota tubuh ya. Seluruh anggota tubuh mereka bergerak. Karena apa? Ibu suruh pegang apa tadi? Pegang ini, pegang itu ya, pegang tangan, pegang kaki, pegang tangan temannya, pegang kepala. Nah, pegang kepala begini kalau tidak ada sendi, bisa nggak? Begini aja gitu. Kalau yang ini cuma apa yang bergerak cuma sendinya cuma di sini, ya kita yang bisa begini aja ya. Depan ke belakang gini ya. Tapi karena ada sendi maka bisa dilipat ya. Bahkan bisa diputar-putar ini. Bisa kan? Oke ya. Jadi gini. Tadi yang sudah dilakukan teman-teman kalian itu, tubuh mereka ini semua bergerak karena ada sendi. Nah, fungsi sendi itu apa sebenarnya? Untuk menggerakkan tubuh. Ya, menggerakkan tubuh. Ya. Antar tulang kan, itu di antara tulang ya, supaya tulang kita bisa bergerak. Kalau tidak, nanti akan jadi seperti apa kalau nggak ada sendi? Seperti apa? Boneka. Ya, boneka, patung. Itu kan ada ya patung yang mirip manusia, sama persis seperti manusia. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Kalau tidak kita yang bergerak. Contoh tadi ada yang seperti boneka ya, boneka kalian boneka Barbie ya. Cantik kan? Bahkan mungkin lebih cantik daripada manusia. Tapi ternyata nggak bisa bergerak kalau nggak kita gerakkan. Dan itu tidak bisa sikunya gini kalau tidak ada dibuat ini dibuat apa gitu ya, biar ada nampak sambungan-sambungannya bisa gerak-gerak. Nah, ya baik. Siap. Sekarang ada berapa sendi? Yang kita ada sendi. Ya. Sendi apa saja itu? Sendi putar, lengser, tip lengser, lengser. Ya, oke, sudah kan? Oke, sudah. Nah, bagaimana fungsi sendi ini dalam membantu tubuh manusia? Bagaimana fungsinya? Kalau tidak ada sendi maka tidak bisa bergerak. Kita hanya pulang-pulang aja dan begini. Tidak bisa ya. Kita terbatas sekali aktivitasnya. Apalagi kalau tadi dibilang seperti patung bu, ya kita tuh juga bisa, ya kan? Mau melipatkan ke belakang nggak bisa. Apalagi pemain bola tadi ya, mau nendang nggak bisa. Nendang itu kan posisinya dilipat dulu kakinya ke belakang. Nggak mungkin nendang begini-begini ya. Langsung maju kakinya pasti dia kan
pakai ini ya, pakai tenaga dulu, angkat ke belakang supaya lebih kuat. Baru tendang lagi. Nih, hati-hati bagi pemain bola ya. Tidak hanya pemain bola, tapi kita semua ya. Kita harus menjaganya supaya apa? Tidak cedera. Karena tadi sudah dilihat kan, setelah satu dekade. Hah? 10 tahun sampai nggak bisa main selama 10 tahun. Ada yang 2,5 tahun, ada yang terpaksa dipensiunkan, diberhentikan, ada yang dia merasa nggak usah lagi digaji karena merasa tidak layak, nggak bisa lagi dia bermain. Ya, itulah ya. Jadi kita semua harus hati-hati ya, hati-hati dalam menjaga diri kita. Kita harus memakai diri kita ini ya, kita harus hati-hati dalam beraktivitas sehari-hari, karena kadang-kadang tanpa kita sadari ya, dengan main-main tapi ternyata berakibat fatal ya, dan mengakibatkan cedera yang fatal seperti yang ada dalam video tadi. Sangat fatal itu ya kan, perjuangannya semangat itu berapa tahun, udah jadi pemain berapa tahun, sekali cedera udah selesai ya, tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa bermain lagi dengan maksimal ya. Kita sudah semua tahu macam-macam sendi, maka saatnya kalian untuk bekerja di dalam kelompok. Ini akan ibu bagikan ya. Di sini tolong diperhatikan nanti. Ada nama sendi, letaknya dan gerakannya. Dalam bekerja kelompok tolong dibagi tugasnya. Siapa yang menulis? Karena ini perlu ditulis. Silakan melihat sumber belajar yang kalian miliki. Dan itu buku dulu. Nah, silakan. Nah, silakan disisipkan. Jangan lupa nih ya, ini diisi ya. Yang tabelnya diisi ya, kemudiannya nama sendi. Tadi sudah kita sebutkan nama sendinya. Kemudian letaknya di mana saja. Ya. Kemudian bagaimana? Semua udah dapat ya? Ibu kasih waktu kira-kira 10 menit cukup ya? 10 menit dari sekarang. Jangan lupa di bagian-bagian gambarnya itu diisi ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Boleh ditulis di bawah
apa, kemudian dijelaskan. Paham? Ya. Boleh kita mulai, kelompok mana dulu yang mau ke depan? Ya, silakan. Semua maju ya. Ini udah. Maju semua, nanti diperkenalkan diri ya. Ambil logonya dulu. Ya, silakan. Jangan bersandar ya. Baik, temannya mau mempresentasikan, tolong berhenti di depan. Maju sedikit. Ya, silakan. Ya, seni peluru. Di mana itu seni peluru? Bagian apa? Silakan ditulis ke depan. Dituliskan di sini dulu. Seni peluru. Mereka dapat huruf F. Ya. Nah, silakan huruf F diisi. Benar nggak itu? Nih, mereka. Salah satu isi. Isi ini di kotaknya ini. Nah, di kotaknya ini.
apalagi kalau nggak digerakkan. Ibaratnya ini kan ada seperti pelumas ya, yang sedikit aja ada kayak minyak ya pelumas. Kalau dia nggak pernah digerakkan kan kaku. Ya makanya digerakkan terus supaya apa? Supaya dia ini terus dengan baik, bisa bergerak dengan baik. Nah, dan posisi tulang pada sendi bergeser. Nah, seperti tadi yang bicara tadi ada kemungkinan tulang bergeser. Lutut kita hati-hati ya. Ada tempurungnya ya di lutut. Coba pegang lutut masing-masing. Ini ada ya tempurung, ini namanya tulang tempurung. Hati-hati ini bisa bergeser ke belakang. Nanti membalikkannya susah, sakitnya luar biasa. Ya, jadi semua harus berhati-hati. Baik. Baik, kita semua berdiri, kita mau langsung diisi 2 menit dari sekarang. 2 menit. 2 menit. Ya kan tadi sudah dijelaskan, berarti sudah tahu ya. Ada yang kurang? Langsung diisi. Sama ya. Gak apa-apa. Pas latihan nggak isi aja. Iya, kita ada yang tanyakan dulu. Ya.
menjalankan aktivitas sehari-hari. Bergerak dengan leluasa sesuai dengan fungsinya ya. Kan setiap sendi punya fungsi masing-masing untuk menggerakkan antara tulang mana dan mana kan. Nah, jadi semua harus dijaga kesehatannya. Sebenarnya ini mau ibu kasih ini ya, tapi apa untuk tunjukkan ke depan ya. Cuma waktunya sudah tak. Baik, hari ini ibu mau lihat yang mana ini ya? Antara tiga ini. Apakah ini? Ini? Enggak. Ngantuk. Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Enggak. Satu orang ngantuk. Dia di depan sendiri yang ngantuk. Yang ini? Kenapa begini? Baik anak-anak. Berarti pelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Hari ini cukup sekian. Ini yang kita bahas tentang sendi dan fungsinya beserta sakitnya ya, penyakitnya. Kalau berarti bagaimana cara kita menjaga sendi, kita sudah pelajari semuanya. Baik, untuk berikutnya kita akan bahas materi yang lain lagi tentunya yang lebih menarik nanti buat seperti ini ya, supaya semakin semangat untuk belajar. Baik, sampai di sini dulu. Silakan disimpan bukunya. Tolong yang di dekat jangan Hidup ya. kita berdoa. USKRPL. Berkualitas, ramah anak, dan berprofil. Lulusan hebat, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Bersiap.